Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Gereja Kristen Jawa Maguharjo yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan hati yang penuh sukacita. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengawali ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan membaca secara litani. Saya akan mengawali. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Mari jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 222B, bait yang pertama dan yang keempat. Agungkan kuasa namanya. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan beserta saudara juga.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, naiknya Tuhan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke sorga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat, tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan Yesus yang tak bertepi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut kasih Tuhan melalui PKJ 128 bait yang pertama sampai ketiga. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatirannya, dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit.
Ya Allah, Tuhan, kami berlumuran dosa. Mari kita akan tanggapi dengan PKJ 43 bait yang pertama. Tuhan, kami berlumuran dosa. Dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pula lah kita dapat berdoa, memohon pengampunan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Saya memberi kesempatan pada umat untuk dapat berdoa secara pribadi. Saya persilahkan. Ya Allahku, ya Tuhanku, Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan segala kekurangan kami, dosa, serta pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah Tuhan. Seluruh doa, sembahyang, ucap syukur kami hanya kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya undang untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah di dalam kesaksian kitab Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu
Allah memberikan anugerah pengampunannya yang berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang berbahagia, salam damai. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 226, bait yang pertama dan yang kedua. Dia nobatkanlah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan, menerima, dan merenungkan akan pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Pagi hari ini kami sungguh mengucapkan puji dan syukur atas kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam satu kesehatan tubuh jasmani kami, di dalam satu kesegaran jiwa raga kami. Pada hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus pada saat ini, ya Allah, kiranya Engkau sendiri yang berfirman kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan apa yang menjadi setiap kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini di dalam ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga diambil dari kitab Injil Lukas 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Kitab Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ
ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendengar dan sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Salam. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bersama-sama dengan keluarga pada pagi hari ini, tentu kita akan menghayati, merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pemberitaan firman-Nya yang sudah kita baca dan kita dengarkan di dalam kesaksian kitab Injil Lukas 24. Mari di dalam satu kebersamaan yang indah, yang hidup, kita akan merenungkan tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah kisah yang belum berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah kita pagi hari ini dan juga menjadi tema peribadatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan hayati di dalam suatu kisah. Tentu kisah yang ada di dalam Alkitab adalah merupakan satu kumpulan atau rangkaian kisah yang belum ada endingnya. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Bahwa apa yang menjadi kisah, peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang ada di dalam Alkitab hingga saat ini masih belum berakhir. Mari kita lihat di dalam suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita secara nyata. Di dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Bahwa rangkaian kisah, baik di dalam karya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karya Allah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Di dalam setiap karya Allah yang hidup ini selalu menyatakan akan suatu karya perbuatan yang menyatakan dan memberikan kehidupan itu sendiri. Hingga saat ini kehidupan itu masih berlangsung. Kehidupan itu masih berlangsung. Dengan adanya pohon-pohon yang baru. Begitu pula dengan adanya pertambahan jumlah manusia yang lahir ke dunia ini. Dan juga segala sesuatu yang baru yang bisa kita lihat dan kita saksikan di dalam keberlangsungan di dalam kehidupan kita hari demi hari, itu hendak menunjukkan karya Allah yang hidup ini hingga saat ini masih belum berakhir. Begitu pula di dalam suatu karya pemeliharaan, di dalam suatu kehidupan umat manusia yang dikasihinya, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penyertaan Allah, perhatian Allah, kasih Allah kepada setiap umatnya yang jatuh ke dalam dosa, itu juga tidak diakhiri saat ini. Apa yang menjadi karya Allah di dalam kasih itu masih berlangsung dan dinyatakan di dalam karya pengampunannya. Tawaran pengampunan akan Tuhan Allah itu dinyatakan di dalam karya Bapa, di dalam karya Anak, dan juga di dalam karya Roh Kudus. Pada saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa Alkitab itu disusun berdasarkan kanonisasi atau kanonik. Berdasar dari kata kanon yang berarti patokan, tonggak atau menjadi tolak ukur. Patokan, tonggak, atau tolak ukur apa? Itu akan menjadi patokan, tonggak, atau tolak ukur. Bagaimana kita bisa memahami akan suatu kebenaran di hadapan Allah.
Bisakah kita menangkap satu pesan yang besar, pesan yang luhur, pesan yang mulia di dalam Alkitab ini, supaya apa yang disusun dan yang disampaikan di dalam berita Alkitab itu sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk benar di hadapan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, keberlangsungan tawaran karya pengampunan Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus hingga saat ini masih dinyatakan kepada setiap orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tentu tawaran karya pengampunan itu dinyatakan di dalam karya penyelamatannya. Yang puncak karya penyelamatan itu dinyatakan, digenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi pemahaman kita tentang tawaran pengampunan ini, yaitu di dalam karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang masih berlangsung hingga saat ini, juga hendak menunjukkan bahwa kisah tentang tawaran pengampunan atau karya penyelamatan Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus hingga saat ini juga masih belum berakhir. Kalau kita semua memahami kisah apa yang menjadi suatu peristiwa, segala sesuatu yang menjadi kejadian yang menunjukkan akan penyataan Allah di dalam Alkitab, tentu kita akan melihat keberadaan diri kita masing-masing. Mari kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara keberadaan kita sebagai orang percaya di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga mengenai keberadaan kita sebagai gereja. Sudah berapa banyak gereja yang ada di dunia ini. Begitu pula secara khusus yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga secara lebih kecil dalam lingkup yang lebih sempit lagi, yaitu di dalam lingkup Kabupaten Sleman. Sudah banyak gereja yang berdiri, yang lahir di dunia ini. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan adanya keberadaan gereja, tidak hanya menunjuk bahwa gereja itu ada, tetapi dengan pertambahan gereja menunjukkan juga pertambahan orang-orang yang bertobat di hadapan Allah. Ini tidak menunjukkan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa jikalau tawaran pengampunan di dalam karya penyelamatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu belum berakhir, itu artinya masih melibatkan orang-orang percaya ini dan seluruh gereja yang ada di dunia, secara khusus pula di Gereja Kristen Jawa Maguharjo. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, fungsi gereja di dunia ini adalah sebagai pewarta. Apa yang diwartakan oleh gereja, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah merupakan satu penggenapan akan suatu nubuat, di mana Allah sendiri yang menubuatkan akan menganugerahkan karya penyelamatan di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, melalui serangkaian apa yang terjadi dan dikisahkan di dalam diri Ibu Maria. Apa yang menjadi peristiwa sejak Maria mengandung bayi Yesus. Bayi itu lahir ke dunia, bayi itu remaja, dewasa, dan ketika berusia 30 tahun, tentu di dalam kedewasaan itu, apa yang menjadi kisah selanjutnya akan dinyatakan di dalam kesempurnaannya. Setelah anak manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus itu dibaptis, ia mengalami satu kesengsaraan, kematian, bahkan ia dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan setelah pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Pada hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, genap 40 hari setelah hari kebangkitannya dari antara orang mati, ia naik ke surga. Jadi apa yang menjadi serangkaian kisah yang ada di dalam Alkitab yang ditunjukkan di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, itu akan menandai bahwa kenaikannya ke surga ini bukanlah merupakan satu peristiwa yang hendak menunjukkan berakhirnya kisah Allah di dalam menawarkan pengampunan di dalam karya penyelamatan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus sekali lagi bukanlah ending dari segala karya yang sudah ia lakukan di dunia. Kesempurnaan dan kepastian yang Allah tunjukkan dalam rencana keselamatan bagi manusia di dunia,
yang dimulai dari kelahirannya, kesengsaraan, kematian, dan dikuburkan turun dalam kerajaan maut, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Itu adalah merupakan serangkaian kisah yang tidak boleh terpisahkan atau dipisahkan. Jika ada pihak atau keyakinan lain yang berpendapat bahwa Kristus tidaklah mati, bahwa Kristus tidak dikuburkan, bahwa Kristus tidak turun dalam kerajaan maut, pandangan itu akan memutuskan serangkaian rencana karya penyelamatan Allah di dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk menghadapi apa yang menjadi tantangan gereja pada saat ini, tentu juga yang dirasakan oleh para murid pada saat itu, dengan adanya ketidakpercayaan kebangkitan anak manusia dari antara orang mati, itu akan digenapi, akan dinyatakan di dalam suatu kesempurnaannya, bahwa dengan kenaikannya ke surga ini hendak masih menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah pada saat itu masih berlangsung. Dan ketika pada hari yang ke-50 turunnya Roh Kudus di dalam perayaan Pentakosta, sehingga lahirlah gereja ke dunia, pada saat ini juga kita yakini keberadaan kita sebagai orang percaya, dan juga keberadaan kita sebagai Gereja Kristen Jawa Maguwarjo tidak luput dari rancangan Allah sendiri. Dengan berdirinya gereja di dunia ini, dengan adanya kita semua sebagai orang-orang percaya, hendak ditunjukkan bahwa kisah tawaran pengampunan di dalam karya penyelamatan anaknya yang tunggal itu masih berlanjut dan dilanjutkan sebagai tugas panggilan gereja dan orang-orang percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, para murid diingatkan pada saat itu, sebagaimana di dalam ayatnya yang ke-44, di sana dikatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yang harus kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam ayat 44 ini kata harus digenapi merupakan kisah yang mengandung dan hendak menunjukkan kebenaran akan karya Allah yang maha sempurna. Kalau misalnya tidak ada kata-kata harus digenapi, barangkali kisah itu akan berakhir dan tidak ada kelanjutannya. Kalau di dalam kisah tawaran pengampunan di dalam karya penyelamatan Allah tidak ada kata-kata harus digenapi, barangkali iman keyakinan kita akan kesempurnaan keselamatan itu akan menjadi keraguan-raguan di dalam iman keyakinan itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, harus kita syukuri bahwa ketika nubuat akan karya penyelamatan itu digenapi di dalam diri anak manusia Tuhan kita Yesus Kristus, yang ditunjukkan dengan serangkaian dari kelahiran hingga kenaikannya ke surga, itu adalah untuk menunjukkan kata penggenapan itu sendiri, supaya pemahaman tentang tawaran pengampunan di dalam karya penyelamatan Allah yang kita imani di dalam karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus hingga saat ini adalah merupakan satu anugerah yang harus kita jadikan sebagai satu pegangan kekuatan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Setelah penggenapan itu terjadi, selanjutnya pikiran para murid pada saat itu terbuka. Setelah penggenapan itu terjadi, pikiran para murid terbuka. Tentu kata-kata pikiran yang terbuka ini, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara bersama dengan keluarga mendengarkan, menjadi satu pertanyaan refleksi kita. Kalau pada saat itu setelah penggenapan itu terjadi, pikiran para murid terbuka, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah pikiran kita pada saat ini sudah terbuka? Sudah terbuka memahami tentang penggenapan itu atau belum? Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mengintrospeksi diri kita masing-masing, belum terbuka pikiran kita tentang kebenaran kitab suci itu akan menjadi sesuatu hal yang berat, menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan di dalam satu pertobatan,
untuk menerima akan anugerah pengampunan Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kalau sudah pikiran kita terbuka. Tetapi kalau pikiran kita belum terbuka, ajakan seperti apapun untuk menerima tawaran pengampunan Allah di dalam karya penyelamatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu akan sulit untuk memberikan perubahan atau menjadi satu perubahan di dalam diri setiap umat Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menjadi satu kesempatan untuk berefleksi pada diri kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga kita. Sudahkah keluarga kita terbuka pikiran sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah mengimani dan mengamini anugerah penebusan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, supaya pribadi lepas pribadi, dan juga di dalam satu kehidupan keluarga, pikiran keluarga, pikiran setiap individu yang sudah terbuka, itu akan menerima anugerah pengampunan atau penebusan dosa. Setelah pemikiran para murid itu terbuka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baru mereka mengerti tentang kitab suci. Bahwa Mesias harus menderita, bahwa Mesias harus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan pikiran yang terbuka dan di dalam satu pengertian tentang apa yang menjadi kebenaran hikmat Tuhan, kebenaran karya pengampunan penyelamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, itu dimulai dari Yerusalem. Pertanyaannya adalah, apakah segala bangsa sudah dan mengamini pengampunan dosa dalam nama Sang Kristus? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan kita saat ini. Tidak hanya kepada segala bangsa. Sudahkah saudara-saudara kita yang kita temui, yang kita jumpai di dalam kehidupan kita ini, sudah mengamini dan mengimani pengampunan dosa di dalam diri anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau memang di dalam segenap kehidupan keluarga kita sudah mengimani dan mengamini anugerah pengampunan ini, maka pemberitaan di dalam namanya, di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, itu sudah memberikan satu pertobatan, merubah apa yang menjadi tidak baik menjadi baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau seumpama belum, pemberitaan akan nama di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus ini menjadi berita pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada segala bangsa, belum sampai kepada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, tentu banyak akan berhadapan di dalam setiap diri orang ataupun keluarga, berhadapan dengan setiap pergumulan-pergumulannya yang tidak ringan atau berat. Kalau belum tersentuh mengimani dan mengamini di dalam namanya, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa menuntun ke dalam pertobatan, akan berhadapan dengan suatu pergumulan yang tidak ringan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau memang saat ini masih kita lihat, jangan jauh-jauh pada segala bangsa, mari kita lihat di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Sudahkah di dalam namanya berita pertobatan pengampunan itu sudah diimani dan menjadi respon mengamini anugerah pengampunannya itu? Jikalau ini masih berlangsung Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau ini masih menjadi bagian di dalam kehidupan kita, itu artinya kisah di dalam tawaran pengampunan Allah melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus itu masih berlangsung. Selama masih ada kesempatan pikiran untuk berubah, dan selama masih belum terjadi penghakiman, maka tawaran itu juga belum berakhir dan diakhiri bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam ayat 48 juga di sana dikatakan kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi. Para rasul punya murid, murid rasul itu juga punya pengikut, dan seterusnya. Kalau misalnya di dalam
penulis kitab Injil Lukas ini, Lukas punya pengikut atau murid Theophilus. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara memperhatikan siapakah murid Yohanes, Polikarpus. Siapakah Polikarpus punya murid? Muridnya adalah Irenaeus dan seterusnya. Itu akan menjadi sebuah komunitas, kelompok atau apapun yang menjadi suatu keberadaan daripada penerus-penerus akan saksi-saksi itu. Tentu hal ini juga mengingatkan kepada kita semua. Para murid Tuhan Yesus punya pengikut, jumlah pengikut yang semakin lama semakin banyak dan tersebar di seluruh pelosok dunia. Pengajaran para rasul ini sangat terpelihara dan sangat-sangat terpelihara dengan rapi melalui pengajaran atau tradisi-tradisi lisan. Sebagaimana yang kita terima dan kita alami di dalam kehidupan kita bergereja, pengajaran di dalam tradisi lisan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara masih terus dilakukan oleh kita melalui dan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bagaimana orang tua meneruskan pengajaran anugerah pengampunan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus itu diceritakan melalui lisan kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak itu sudah dewasa, meneruskan tradisi lisan itu kepada keturunan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Maka melalui ayat 48 ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kisah penginjilan ini juga boleh dikatakan atau pewartaan Injil ini belum berakhir. Kisah Allah yang hendak menyelamatkan manusia di dunia, yang melibatkan manusia siapa saja bisa menjadi saksi pengampunan Allah di dalam karya penyelamatannya. Jika seseorang tidak mengimani akan pengampunan Allah, bagaimana dia bisa menjadi saksinya? Dan para saksi ini diperlengkapi dengan senjata-senjata Allah, yakni beralaskan kerelaan, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, dan seterusnya. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa kisah tawaran pengampunan ini belum berakhir di dalam karya penyelamatannya, siapakah yang ditugaskan? Kita. Siapakah yang ditugaskan? Orang-orang percaya yang mendapat anugerah pengampunan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah yang ditugaskan? Gereja. Gereja siapa? Gereja mana? Termasuk di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo harus bisa melaksanakan atau menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia saat ini. Dan pada ayat 49, Tuhan Yesus akan mengirim apa yang dijanjikan Bapaknya, yaitu Roh Kudus. Karya Allah di dalam karya Roh Kudus yang berlangsung hingga saat ini juga hendak menunjukkan satu kisah pertolongan Allah yang juga belum berakhir hingga kedatangannya atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus naik ke surga dan memberkati para murid yang menyembah kepadanya. Sehingga sepeninggalan Tuhan Yesus ke surga tidak membuat para murid menjadi sedih karena akan menerima janji kuasa yang akan mereka terima supaya mereka dapat merasakan karya penyertaan Allah hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Setelah mereka menerima akan kuasa berkat, mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus melanjutkan aktivitas karya pekerjaannya di dunia. Mereka pulang dengan sukacita dan aktif dalam kegiatan pengajaran firman di bait Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah 3 bagian dari peristiwa dan pengajaran yang sangat menguatkan bahwa kisah dalam Alkitab belumlah selesai atau berakhir. Yang pertama, kita sebagai orang Kristen percaya, sebagai gereja tahu bahwa belum semua bangsa itu bertobat, belum semua umat manusia itu bertobat, mengimani akan pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu pula yang kedua, pewartaan kasih Allah di dalam fungsi dan peran gereja dan juga orang-orang percaya itu menjadi suatu penekanan yang kita perhatikan pada saat ini yang masih berlangsung hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Begitu pula yang ketiga, akan adanya karya Roh Kudus yang memimpin gereja dan orang percaya supaya kita selalu dikuatkan di dalam kebenaran iman, di dalam kebenaran anugerah pengampunan melalui dan di dalam karya penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kisah ini masih berlanjut di tengah pandemi COVID-19, gereja dan orang-orang percaya sekiranya bersukacita dan berkumpul akan kebenaran firman di rumah masing-masing, atau jika situasi sudah terkendali, bergumul akan kebenaran firman ini akan kita lakukan bersama-sama lagi di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo.
Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pesan dan hikmat di dalam peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Mari kita lanjutkan kisah yang belum berakhir di dalam tugas panggilan kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat hening. Di akhir saat hening kita akan akhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Inilah kami, ya Allah, anak-anak-Mu yang telah mendapatkan satu anugerah pengampunan, penebusan dosa di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukanlah kami untuk boleh dapat meneruskan kisah yang belum berakhir di dalam tawaran pengampunan Allah melalui dan di dalam karya penyelamatan yang Kau nyatakan sebagaimana di dalam karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mohon pimpinan-Mu, memohon akan hikmat kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami selalu dimampukan untuk boleh dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kisah, lebih-lebih menunjukkan akan satu kesempurnaan kisah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Semuanya ini kami mohon di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita satukan hati kita naikkan doa syafaat kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Engkau Tuhan Allah yang berencana dan mempunyai suatu kehendak yang harus dilaksanakan, dinyatakan di dalam setiap kehidupan umat-Nya. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur atas rencana yang kami ketahui, yang kami imani, yang kami amini, sebagaimana di dalam suatu kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam rancangan kemahakuasaan Tuhan, kami menyadari ya Tuhan, kami mengakui bukanlah suatu rancangan yang asal-asalan, tetapi suatu rancangan yang akan menuntun kami semua ke dalam suatu kesempurnaan hidup. Kiranya Engkau mampukan kami, di dalam kami memperingati
akan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami senantiasa boleh dapat dimampukan untuk terlibat dan dilibatkan di dalam rancangan Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang pada saat ini masih berlangsung, belum berakhir. Jikalau pada saat ini kami semua mengakui bahwa rancangan Tuhan Allah yang Maha Kudus ini masih berlangsung dan melibatkan kami orang-orang percaya di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga berkenan memberkati setiap gereja Tuhan. Begitu pula di Gereja Kristen Jawa Maguharjo, kami siap ya Allah untuk meneruskan, melanjutkan akan rancangan Allah yang Maha Kudus di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami memohon kiranya setiap hikmat kebenaran yang Engkau nyatakan kepada kami selalu memberikan suatu kekuatan kepada kami, membuat kami bisa menjaga diri kami di dalam kebenaran dan kekudusan. Ampunilah ya Tuhan setiap dosa kesalahan kami, di dalam setiap penyesalan dan pertobatan kami. Kiranya Engkau sendiri memberikan satu kekuatan yang menghibur kami semua, tak kalah kami mengalami suatu kesedihan. Begitu pula ketika Engkau memberikan menganugerahkan kesembuhan, tak kalah kami berada di dalam suatu keadaan yang sakit. Kami percaya selama kami berada di tengah-tengah kehidupan kami di dunia saat ini, sepeninggalan Tuhan kami Yesus Kristus naik ke surga, kami tidak merasa kesepian. Sebagaimana jemaat Tuhan perdana di Yerusalem pada saat itu, setelah menyaksikan, menerima akan anugerah kuasa berkat, mereka berpulang dengan penuh sukacita. Mereka giat di dalam pemberitaan pengajaran firman di bait Allah. Begitu pula mampukanlah kami ya Tuhan pada pagi hari ini, ketika kami menghayati, memperingati akan kenaikannya ke surga, biarlah anugerah kesukacitaan itu terus menyemangati kami semua, supaya kami tidak jemu-jemunya kami mempergumulkan, kami merenungkan dan melaksanakan apa yang menjadi setiap pengajaran Tuhan di dalam setiap firman yang kami terima, yang kami dengarkan. Bapa, pada pagi hari ini kami menyerahkan setiap individu anak-anak-Mu di Gereja Kristen Jawa Maguharjo ataupun di mana saja. Kiranya Engkau yang berkenan memakai kami semua, supaya dengan anugerah hikmat kebenaran itu kami tidak menjadi penghambat. Kami tidak ingin menghambat dan bahkan menjadi masalah, sumber permasalahan di dalam rancangan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Karena rancangan Tuhan Allah yang Maha Kudus di dalam tawaran pengampunan melalui karya penyelamatan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang hingga saat ini masih berlangsung dan diteruskan di dalam karya pemeliharaan Roh Kudus hingga kedatangannya yang kedua kali. Itu kami menyiapkan diri kami. Kiranya dengan kesiapan diri kami ya Tuhan, kami menjadi sadar. Kami tidak mengeraskan diri kami di dalam kekuasaan dosa. Kami tidak mengeraskan diri kami di dalam kesalahan, kejahatan apapun. Kiranya Engkau tuntun kami di dalam satu anugerah kesukacitaan. Lebih-lebih di dalam situasi pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini ya Tuhan, kami memohon, biarlah apa yang menjadi keterlibatan di dalam rancangan Tuhan Allah yang Maha Kudus ini masih menyemangati kami semua di dalam suatu kesukacitaan dan rasa syukur kami. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, secara khusus di Gereja Kristen Jawa Maguharjo, yang pada saat ini berbakti, beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menerangi dan memberkati dan menyempurnakan akan sikap penyerahan diri dan juga kesukacitaan dan rasa syukur setiap keluarga yang ada di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga menyadari akan setiap keterbatasan yang ada di dalam diri kami. Ampunilah kami semua. Kami akan dengan tetap setia, dengan sungguh-sungguh kami memperhatikan apa yang menjadi himbauan pemerintah, supaya kami memperhatikan social dan physical distancing. Begitu pula kami suka dan menyukai tetap di rumah dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Begitu pula kami memperhatikan apa yang menjadi sikap perilaku kami di dalam mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Begitu pula kami memakai masker, memperhatikan akan kekebalan tubuh jasmani kami, dan lebih-lebih kami memperhatikan apa yang menjadi ketenangan damai sejahtera di dalam hati kami.
Kiranya Engkau yang berkenan memberkati dan memampukan kami semua, ya Allah. Masih ada tugas yang harus kami selesaikan di dalam kisah yang belum berakhir saat ini. Mampukanlah kami supaya kami dikuatkan, supaya kami boleh dapat terlindungi dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah seluruh umat Tuhan, khususnya di Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo, selalu bersukacita atas perlindungan Tuhan yang nyata. Kami memohon untuk masyarakat bangsa dan negara kami boleh dapat bersama-sama menyikapi pandemi COVID-19 ini di dalam suatu kesukacitaan yang besar, supaya penyebaran COVID ini segera bisa teratasi dengan sebaik-baiknya. Kami sadar kami tidak bisa mengandalkan kekuatan diri manusia kami, mengandalkan kekuatan negara, bangsa dan negara kami, tetapi kami selalu mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Kesempurnaan doa syafaat kami ini hanya kami naikkan di dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan diiringi nyanyian NKP, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Bait yang ketiga kami undang untuk bangkit berdiri. Yang terbesar di bencana pernah ku miliki dunia, hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Malah kita
memberikan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, demi Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh memberi persembahan, meski persembahan kami tidak sebanding dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tetapi inilah hati kami, dengan tulus dan penuh sukacita kami persembahkan kepadamu. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini berguna dan menjadi berkat bagi yang menerimanya, dan semua hanya bagi kemuliaan Tuhan. Syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang disampaikan Bapak Pendeta Heru Sumboto. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasnya dan keluarganya, dan kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi dasar dan cara hidup bagi kami orang beriman. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi serangkaian acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan ketika kami setelah menyelesaikan peribadatan ini, kami akan melakukan kembali aktivitas pekerjaan dan kegiatan kami pada hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Karena kami boleh melakukan semuanya, kami boleh menghasilkan pekerjaan kami dan menjadikan hasil yang baik hanya karena kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan yang mengiring kami. Inilah doa syukur kami, ya Bapa kami yang di sorga. Dalam nama Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik bagi setiap orang dimanapun kita berada. Untuk itu, mari kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 432, bait yang pertama dan yang kedua. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa yang akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Kau tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Jadilah sahabat sesama.
sebab kami rindu mempersiapkan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kami beri kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk melakukan doa pribadi. Kami persilahkan. Amin. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sumodo yang sudah menyampaikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Juga majelis mengucapkan terima kasih kepada organis dan PPJ, bagian multimedia dan bagian lain yang mendukung acara ini boleh terselenggara. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita undur dari ibadah pada pagi hari ini. Kita akan nyatakan segala kasih Tuhan, keselamatan yang sudah diberikan untuk kita semua. Kita akan pujikan dari NKB 201, bait yang pertama, Di Jalan Hidupku.